Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mat Rozi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemantapan tentang materi PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan di TVRI ya, tentang video saya yang ditayangkan di TVRI. Kemudian juga sudah kita bahas setahun yang lalu tentang materi full ya, lengkap 17 menit menguasai materi PTLSV. Dan ini merupakan ya, video kali ini merupakan pemantapan, latihan soal-soal. Jadi asumsi saya ya, kalian sudah mempelajari video-video sebelumnya sehingga mempelajari video ini itu lebih enak ya, lebih nyambung. Baik. Jadi soal-soal yang saya bahas ini merupakan banyak yang saya ambil dari komentar-komentar video yang ada di 17 menit menguasai PTLSV ya. Baik, langsung saja nomor 1 dan nomor 2 ini saya ambil dari komentar ya. Komentar di video 17 menit menguasai PTLSV. Oke. Langkah pertama, kalau kita disuruh menentukan penyelesaian dari PTLSV, kemudian kita diminta untuk menggambarkan ke dalam garis bilangan ya. Yang pertama kita akan memindahkan angka konstanta, ini angka yang tidak ada variabelnya, kita pindahkan di sebelah kanan. Pindahkan. Karena ini plus 9 ya, penjumlahan berarti menjadi pengurangan. Berarti 4 kurangi 9. Jadi bukan 9 kurangi 4 ya. Karena yang pindah itu kan 9-nya. Nah 4-nya ini kan tetap, sehingga dia tetap plus. 4 kurangi 9 ya, negatif 5. Kemudian kita akan gambarkan di garis bilangan. Kita lihat ini bacanya kan X kurang dari sama dengan min 5. Karena kurang dari min 5, maka panahnya dia itu ke kiri ya. Ini ke kiri, karena kurang dari min 5, bukan ke kanan. Karena semakin ke kiri, ini bilangan itu semakin kecil ya di garis bilangan. Setelah itu kita lihat ini ada sama dengannya, maka ini lubangnya penuh. Nah, lubangnya penuh. Oke. Lanjut, nomor 2. 8Y min 5 kurang dari 3. Yang pertama kita fokus di angka konstantanya. Nah, min 5 pindah menjadi plus 5. Nah, kayak gini. 3 tambah 5, 8. Nah, ini masih ada 8, masih ada angka, berarti harus kita hilangkan. 8Y itu artinya 8 kali Y. Agar hilang, maka kedua harus kita bagi dengan 8. Atau biasanya itu langsung saja, jadi Y itu 8 dibagi 8. Mungkin ada yang bertanya, ini kenapa kok 8-nya tetap plus Pak, kok nggak jadi min ya. Jadi awalnya itu ceritanya itu begini loh, ini dibagi 8, ini dibagi 8. Nah, bagi 8 kan habis, jadinya Y. 8 bagi 8 ya. Oke, kita peroleh 8 dibagi 8 itu 1 ya. Berarti Y kurang dari 1. Kita gambarkan di garis bilangan. Ini kurang dari, maka panahnya itu ke kiri. Shred. Kemudian ini tidak ada sama dengannya kan tandanya, maka lubangnya bolong ya. Oke, bisa dipahami. Baik, kita akan lanjutkan di soal nomor berikutnya. Jadi tolong jangan skip dulu dan jangan beranjak, karena semakin banyak soalnya ini akan semakin bervariasi. Kita lihat saja nih nomor 3, nomor 4 kan bervariasi ya. Nanti semakin banyak juga semakin bervariasi. Juga ada soal cerita juga. Oke, 6X min 5 lebih dari 7. Ini tandanya lebih dari ya. Jadi kita fokus di angka konstanta ini, min 5 ya, pindah. Maka menjadi penjumlahan ya. 7 tambah 5, 12. Ini ada angka 6, maka menjadi, nah pembagian kan 12 dibagi 6. Ini 12 bagi 6 berapa? 2. Nah, ini karena lebih dari, maka dia panahnya itu ke kanan ya. Kita lihat angka 2 ke kanan. Ada sama dengannya enggak? Oh, tidak ada. Berarti maka ini lubangnya kosong ya, bolong ya. Nomor 3 ini dan nomor 4 ini seingat saya ambil dari soal yang ada di komentar ini. Ada pertanyaan. Oke, nomor 4. Bagaimana kalau variabelnya ada di kanan dan di kiri, Pak? Ya, yang pertama kita fokus di konstanta. Kemudian kita fokus juga di variabel ya, yang memuat variabel yang ada di ruas kanan, yaitu X ini. Kita akan pindahkan. Nah, min 3 ini pindah ke sini.
maka jadi penjumlahan kan. Nah ini plus X, ini kan plus X, pindah jadi min X. Nah ini, jadinya seperti ini. Min 3 jadi plus 3, X jadi min X. Setelah itu 2X kurang X, 1X, 7 tambah 3, 10. Berarti X kurang dari sama dengan 10. Ini cukup simpel ya, cukup 1-2 langkah ya. Oke, kemudian fokus di 10. Ini tandanya kurang dari, maka dia panahnya ke kiri. Jret. Kita lihat di sini ada sama dengannya, maka di sini pakai penuh. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, berikutnya nomor 5. Oke, nomor 5 ini juga saya ambil dari komentar ya. Ini hati-hati sekali, nomor 5 ini kelihatan mudah tapi hati-hati. Nomor 5, konstanta di sebelah kiri ruas itu tidak ada. Tetapi kita ada variabel yang ada di ruas kanan. Ya ini ya, berarti kita harus pindahkan nih, pindahkan di ruas kiri. Seret. Berarti menjadi apa? Menjadi pengurangan 3X ya. Jadi seperti ini. 2X dikurangi 3X, maka min 1X. Kita tulis min X saja ya. Nah, ini hati-hati sekali ya, hati-hati. Untuk menghilangkan min, maka caranya ada dua, yaitu kita bagi dengan negatif atau kita kali dengan negatif. Ini kalau kita kalikan dengan negatif ya, kita kali dengan min 1, ini kita kali dengan min 1, maka yang di ruas kiri menjadi X kan ya, karena min X kali min 1 kan X. 1 kali min 1 ya min 1. Nah, ini harus hati-hati banget ini ya. Jadi tanda pertidaksamaan akan berbalik arah manakala pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Jadi ketika kedua ruas ya, ini kedua ruas lah ya. Jika kedua ruas dikali atau dibagi bilangan negatif, maka tandanya itu berbalik arah. Awalnya dia ke kanan dari ke kiri dan sebaliknya. Tanda berbalik. Ini sudah saya jelaskan ya awal mulanya kenapa kok berbalik, yaitu di video yang 17 menit menguasai PTLSV. Ini sekilas saja. Oke, jadi saya anggap kalian sudah membacanya atau melihatnya. Fokus di min 1, ini lebih dari maka dia itu panahnya ke kanan kan. Jret. Ini ada sama dengannya maka dia itu lubang penuh. Jret. Oke, seperti ini ya. Ya, nomor 6. Nomor 6 ini kita juga fokus di konstanta dan juga fokus di yang ada variabelnya. Ini kita pindah ya, 6-nya ini pindah seret, ini pindah seret. 6 pindah jadi min 6. 5X jadi min 5X. Kenapa ini kok ada min 12? Iya, karena min ini punyanya 12, bukan punyanya 5X ya. Jadi dia tetap min 12. Oke, 2X dikurangi 5X, min 3X. Min 12, min 6. Hutang 12, hutang lagi 6. Hutang 12.000, kemudian hutang lagi 6.000. Berarti hutangnya tambah banyak ya. Nah, ini juga sama kayak tadi. Ini perlu dihati-hati ya. Ketika di sini negatif, ya maka nanti ini kan rencananya kita akan bagi dengan, dibagi dengan bilangan negatif, kan bagi min 3 kan. Maka tanda pertidaksamaannya itu berbalik arah ya. Jadi ini seringkali terjadi kesalahan ketika tidak teliti. Jadi tanda pertidaksamaan itu berbalik. Kenapa Pak? Karena kedua ruas ini dibagi dengan bilangan min 3. Ini kan awalnya kan dibagi min 3, dibagi min 3. Maka tandanya langsung seret muter ya, berbalik arah. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Min 18 dibagi min 3, maka jawabannya 6. Kemudian fokus di angka 6. Menghadap kemana ini? Oke, ini kurang dari 6, maka dia ke kiri. Jret. Nah, ada sama dengannya, maka ini lubang penuh. Oke, seperti ini. Baik, kita lanjutkan di soal nomor berikutnya, yaitu nomor 7 dan 8.
2x min 4 lebih dari 3x plus 9. Oke, ini kita harus fokus di angka konstanta yaitu min 4 ya. Dan 3x ini. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti yang tadi sebelumnya, yaitu ini kita akan pindah di sebelah kanan menjadi plus 4 ya, penjumlahan. Kemudian 3x maka menjadi pengurangan jadi min 3x. Jadinya seperti ini. Oke. 2x kurangi 3x min 1x. 9 tambah 4 13. Nah seperti tadi, hati-hati ini ada negatif maka tandanya berbalik ya. Jadi ini kedua ruas dibagi negatif 1 atau dikali negatif 1. Jadi ini bisa seperti ini. Nah, jadi kedua ruas dibagi min 1. Tandanya berubah. Oke. Fokus di angka min 13. Sini min 13. Kurang dari maka dia itu menghadapnya ke kiri ya, seret. Nah, karena tidak ada sama dengannya maka dia lubang kosong. Oke, nomor 8 ini soalnya bervariasi, jadi ada kurung ya. Bagaimana kalau seperti ini? Seperti ini berarti kita harus membukanya menggunakan sifat distributif 2 kali 4x, 2 kali 3, 3 kali 4x, 3 kali 10. 2 kali 4x makanya jadi 8x, 2 kali 3 itu 6, 3 kali 4x itu 12x, ya 3 kali 10 itu ada 30. Berikutnya kita akan fokus di konstanta dan variabel yang ada di kanan. Ini plus 6, ini 12x. Ya, plus 6 pindah maka menjadi min 6. 12x pindah jadi min 12x ya. Nah, seperti ini. 8 dikurangi 12x jadinya min 4x ya. 30 kurangi 6 maka 24. Hati-hati ini min 4 maka jadi pembagian. Jadinya tandanya berbalik ya. X lebih dari 24 dibagi min 4. Berapa? Min 6 ya. Kemudian maka kita fokus di min 6. Ini menghadap ke kanan maka dia itu ya. Ini lebih dari maka dia itu menghadap ke kanan. Seret. Ini tidak ada sama dengannya maka lubang kosong. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita sudah berada di nomor 9. Jadi soalnya itu sama seperti yang tadi, itu ada dalam kurung tetapi di sini mengandung pecahan ya. Nah, caranya hampir sama. Jadi kita gunakan sifat distributif ya, 2 kali 3x, 2 dikali 2. Kemudian setengah kali 4x dan setengah dikali min 16. Oke, jadinya seperti ini. Jadi 2 kali 3 itu 6x, 2 kali 2 itu 4. Setengah kali 4x ya 2x ya, karena kan dicoret. Kemudian 16 dikali setengah artinya 16 bagi 2 yaitu 8. Kemudian kita fokus di konstantanya dan juga variabel yang ada di sebelah kanan ruas. Ini kita pindah, jadi 4 plus 4 ini ke sini maka menjadi negatif ya. Kemudian 2x menjadi negatif juga. Sehingga kita peroleh 6x min 2x lebih dari min 8 min 4. Nah, 6x kurangi 2x itu adalah 4x, sementara min 8 min 4 itu artinya hutang 8, kemudian hutang lagi 4. Nah, berarti jadinya min 12. Selanjutnya karena di sini ada koefisien ya 4, maka akan menjadi pembagian ya. Pembagian tapi tetap tandanya tetap 4 ya, tetap positif 4. Kemudian ini, nah ini perhatikan, jadi tandanya tidak berbalik arah. Kenapa? Karena yang membagi itu adalah bilangan positif ya, positif sehingga tandanya tetap arahnya. Min 12 bagi 4 ya negatif 3. Kemudian karena ini kita gambarkan di garis bilangan, karena X lebih dari min 3 maka dia itu menghadap panahnya ke kanan. Nah seperti ini. Nah, karena tidak ada sama dengannya maka dia lubang. Oke, seperti ini. Kemudian nomor 10. Ini nomor 10 kita fokus di konstantanya 4 kan, berarti pindah berarti menjadi min 4. 10 dikurangi 4 ya 6. Kemudian nah ini pecahan ya 2/3. Ini menjadi pembagian ya, nanti ini menjadi pembagian, jadi X lebih dari 6 dibagi 2/3. Nah pembagian bersusun seperti ini kita ubah menjadi perkalian, sehingga dibalik ya. Dibaliknya jadi apa?
jadi 3/2. Jadi tadi 2/3, sekarang 3/2, cuman ini menjadi perkalian. Di sini kita memakai simbol perkalian pakai titik. Setelah itu kita bagi ya, 6 dengan 2, ya 3 ya, 3 kali 3, 9. Ya. Tandanya tetap ya, karena mengali atau membagi dengan bilangan positif tidak merubah arah tanda. Setelah itu kita gambarkan di garis bilangan. Nah, 9 ya, fokusnya di 9, karena lebih dari 9 maka panahnya ke kanan. Seret. Apakah ada sama dengannya? Tidak ada, berarti lubang. Oke. Seperti ini, semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya kita di soal esai, soal uraian. Nah, ini juga soal ini mirip dengan yang ada di soal TVRI kemarin ya. Oke, misalkan ini Pak Rozi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Di sini kita garis bawahi ya, daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Tidak lebih berarti lambangnya bagaimana? Tidak lebih itu kan maksimum kan, berarti lambangnya seperti ini. Kita tulis ya, daya angkut kurang lebih sama dengan 800. Jadi tidak boleh melebihi 800. Tapi kalau 800 pas itu boleh. Makanya ada sama dengannya. Setelah itu di sini akan mengangkut kotak ya. Ya berat Pak Rozinya 60 ya. 60 kg ini berat orangnya. Akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya itu beratnya 20 kg. Daya angkut ya, daya angkut mobil tersebut pasti kan berat sopir atau berat Pak Rozi tadi ditambah dengan berat semua kotak. Berat sopirnya ya tadi diketahui adalah 60 kg. Sementara berat semua kotak, setiap satu kotak itu 20 kg. Nah, banyaknya kotak kita nggak tahu. Nah, ini ditanyakan. Makanya ini kita buat pemisalan. Misalkan banyaknya kotak adalah X. Berarti kita dapatkan 60 ditambah 20X ya kurang dari sama dengan 800. Jadi 20 itu adalah berat satu kotak, X itu adalah banyaknya kotak. Kalau kotaknya 2 ya 20 kali 2, kalau 5 ya 20 kali 5 dan seterusnya. Nah, maka kita dapatkan bentuk pertidaksamaan linier seperti ini. Oke, berikutnya kita akan operasikan mencari X. 60-nya ini kita pindahkan maka menjadi min ya. 800 kurangi 60 maka 740. Setelah itu karena ada angka 20 ini maka menjadi pembagian. Nah, seperti ini 740 bagi 20 ya coret-coret ya. Coret-coret nolnya 74 dibagi 2 yaitu 37. Ini artinya berarti banyaknya kotak yang bisa diangkut itu tidak boleh lebih dari 37. Jadi 37 itu adalah batas maksimalnya ya. Ini banyak kotak yang dapat diangkut, paling banyak ada 37 kotak ya. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Insyaallah kita akan lanjutkan di latihan-latihan lagi ya. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Mohon maaf jika ada kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.